Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, tetap kita saling mendoakan satu sama lain. Wabil khusus kepada saudara kita sesama orang Islam yang ada di Palestina, ada di perbatasan Gaza. Semoga Allah mudahkan urusan mereka. Allah menangkan peperangan mereka, dan yang syahid Allah sambut mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Begitu juga kepada para fans Pak Dr. Manahem Ali, semoga bisa menerima perbedaan tanpa ada emosi dan merasa yang paling benar. Apalagi sampai ada narasi misalnya kurang ajar ya. Wallahu a'lam, itu mau bicara siapa. Cuma kalau berkaitan dengan mengatakan bahwasanya yang memulai membawa berhala ke Mekah adalah keturunan Ismail, dan itu adalah dianggap wacana atau narasi untuk membela penduduk Yaman, sehingga itu dianggap tuduhan, artinya menuduh keturunan Ismail yang membawa berhala atau yang merubah agama Ibrahim, ghayyara dina Ibrahim atau dina Ismail. Ya mungkin maksudnya saya penasaran apa challenge-nya ya. Tetapi saya mencoba memprediksi bahwa nanti itu mungkin akan mempertegas bahwasanya yang namanya Amr bin Luhai itu bukan dari Ismail, karena Amr bin Luhai itu dari Al-Azdi dan dari Kohton. Sebetulnya kalau misalnya dianggap saya yang mengatakan Amr bin Luhai itu keturunan Ismail dari jalur bapak ya, bukan dari Jurhum ya, maka ya mohon maaf mungkin tidak menyimak konten saya. Ya kalau misalnya saya yang menarasikan begitu tidak punya data, ya patutlah saya dianggap kurang ajar gitu ya. Membantah satu kajian yang ilmiah tapi saya tidak punya data. Tapi perasaan saya bawakan data yang sangat jelas gitu ya. Jadi saya ulang ini spesifik saja di bagian Amr ya. Jadi perhatikan nama-namanya itu di sebelah itu urutannya tuh. Amr bin Luhai, kemudian bin Harisah, bin Amir, bin Amr. Dan itu adalah Abu Khoza'ah. Artinya ini adalah klan Khoza'ah. Kalau kita baca kitabnya Sahih Bukhari, itu ada satu bab. Babu nisbati ahlil Yaman ila Ismail. Jadi bab menisbatkan orang Yaman itu adalah dzurriyyahnya Ismail. Kemudian wa minha, dan sebagian dari Yamaniyah ya, bab bukan ahlul Yaman bahasanya, al-Yamaniyah, orang-orang Yaman ya. Wa minha, dan sebagian dari orang Yaman itu ada yang namanya Aslam ya, perhatikan. Aslam bin Afso bin Harisah bin Amr bin Amir ya, bin Amir bin Amr min Khoza'ah. Jadi perhatikan head to headnya ya. Yang pertama seperti yang diceritakan oleh Pak Manahem itu, Pak Dr. Manahem itu, ada orang bernama Amr bin Luhai bin Harisah. Kalau ke atasnya itu bin Amr bin Amir ya, atau bin Amir bin Amr ya, mungkin tertukar ya. Dan itu adalah Abu Khoza'ah. Artinya ini dari dinasti Khoza'ah. Kemudian ada di hadisnya Sahih Bukhari itu, di bab yang saya sebutkan tadi itu, nisbatu ahlil Yaman atau nisbatul Yamaniyah ila Ismail, di situ dituliskan minhum, atau sebagian dari orang Yaman yang bernasab ke Ismail itu siapa? Aslam bin Afso bin Harisah. Jadi Amr bin Luhai bin Harisah, Aslam bin Afso bin Harisah. Jadi ketemu di Harisah. Setelah Harisah ini bapaknya sudah sama, bin Amir bin Amr, atau mungkin terbalik, bin Amr bin Amir, itu sama persis dan sama-sama dari Khoza'ah. Ini berarti kan Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya Amr bin Luhai itu ya sama dengan Aslam bin Afso.
Berarti kalau Aslam bin Afso kata Imam Bukhari itu berasal dari Ismail, berarti Amr bin Luhai ya sama dari Ismail, sama-sama dari Khoza'ah. Ya. Kemudian Al-Azdi dari Kohton. Kohton, Wahab bin Munabbih itu mengatakan Kohton yang ada sekarang itu adalah Kohton yang dari Ismail bin Hamaisyah, bukan Kohton yang dari bin Ibir, bukan Kohton yang atas, bukan Kohton yang saudaranya Pelek ya. Kalau Kohton yang bin Abir itu sudah kaumun ingkorodu, sudah putus ya. Jadi ini data sama-sama ada, Pak. Kenapa harus ada narasi tuduhan, ada narasi kurang ajar gitu ya? Atau mungkin saja bukan saya yang dimaksudkan ya. Dan kalaupun misalnya ini ada ikhtilaf, lalu saya ikut yang mana? Saya ikut yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar. Ya. Walladzi yatarajjahu inda naqdi, dan dalam pengamatan saya yang unggul adalah ya benar yang dibabkan oleh Imam Bukhari bahwa Kohton itu dari Ismail, itu ucapannya Ibnu Hajar. Lalu itu juga Kohton dari Ismail adalah ucapannya Hisham bin Muhammad bin Sa'id Al-Kalabi yang menulis kitab yang dibaca oleh Pak Manahim itu, Kitabul Asnam. Ini kan data, Pak. Perkara ini misalnya salah, artinya tidak cocok dengan sumber eksternal atau apa, tidak bisa dianggap kurang ajar. Jangan disamakan dengan misalnya ada orang yang sengaja mengklaim kuburan, sengaja berbohong ya. Jangan, Pak ya, jangan lalu disama-samakan, oh dari dulu juga sudah biasa mengklaim. Nanti kan biasanya begitu kan, dikait-kaitkan ya, padahal kan nggak ada hubungannya ya. Jadi mari narasi itu ya. Saya jarang mengatakan kurang ajar, menuduh-nuduh begitu ya. Tetapi mungkin bukan saya maksudnya. Ini pre-reaction ya. Jadi reaksi sebelumnya ya. Agak aneh juga kok mereaksi sesuatu yang belum terjadi. Setidaknya saya mereaksi thumbnailnya, mereaksi judulnya. Ya kita tunggu saja bagaimana nanti malamnya. Semoga wacana ini tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan sentimen personal ya. Saya tidak pernah berbicara seseorang itu secara personal. Saya juga tidak pernah berbicara seseorang itu mendiskreditkan keilmuannya secara personal. Enggak ya. Kita bicara masalah data, kita bicara masalah apa yang kita bisa akses bersama-sama. Lagi pula ketika kita mendengar dari keturunan Nabi Ismail buruk atau bagaimana, kenapa mesti heran? Justru kalau kita menolak, tidak percaya, itu terlalu mengkultus keturunan. Kita sepakat orang itu bisa soleh keturunan siapapun. Orang itu bisa toleh, bisa tidak soleh keturunan siapapun. Kan begitu prinsipnya kalau kita tidak mengkultuskan masalah nasab. Dari orang-orang yang hidup di masa Rasul yang bejat-bejat itu, ada yang jangankan keturunan jauh, anaknya langsung 180 derajat berbeda dengan bapaknya. Misalnya Ikrimah, kita paham siapa ayahnya Ikrimah, tapi anaknya jadi kibari sahabah, jadi ulama dari kalangan sahabat. Jadi biasa saja sebetulnya. Bahkan sudah seringkali saya ulang, ketika ada perjanjian atau ada ahdun ya, bahwasanya Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadidz zalimin. Lalu apa tafsirannya? Bahwasanya nanti keturunan Ibrahim itu akan ada yang zalim. Kan keturunan Ibrahim kan otomatis keturunan Ismail. Kan otomatis gitu ya. Kecuali di situ dipartisi, yang Ismail enggak. Yang ada hanya yang Ishak. Ya enggak juga, enggak ada partisi begitu ya. Kemudian Abu Lahab itu kan keturunan Ismail ya. Satu jalur dengan Nabi, ya itu kurang ajar juga. Jadi biasa saja ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.